Ada kitab yang, terima kasih Ustadz Muaz, ada kitab yang ditulis oleh ulama dari Suriah, namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judul kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. 30 ulama yang lebih memilih tidak menikah kerana sibuk dengan ilmu. Di antaranya adalah Imam Nawawi, di antaranya lagi Ibnu Taimiyah, di antaranya lagi Said Qutb. Kenapa mereka tak menikah? Kerana Ibnu Taimiyah dan Said Qutb lebih banyak dalam penjara daripada di luar penjara. Dan Imam Nawawi dia menulis kitab saja, kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadus Shalihin Nawawi, kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Nawawi, kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini memang dia menulis saja dan dia mengajar hadis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Zaman mereka dulu, Imam Nawawi ini meninggalnya tahun 676. Di zaman Imam Nawawi, perempuan itu yang nampak cuma biji matanya. Zaman sekarang matanya tutup, yang lain nampak. Cakap saya ini mungkin tak sopan, tapi tak sama zaman Imam Nawawi dulu dengan imam sekarang. Maka pernikahan ini hukumnya ada hukum taklifi. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu, sehat badan, mampu, menikahlah, wajib. Ada orang yang agak kurang-kurang mampu, sunat. Tapi ada orang yang haram menikah. Maaf, kalau dia ada penyakit al-uyub al-musawwahah namanya, dia berubat dulu, selepas itu barulah dia boleh menikah. Jadi tentang hukum menikah ini sama dengan hukum taklifi, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Kerana kalau dia boleh memudaratkan untuk orang lain. Saya termasuk yang lambat menikah kerana saya menjaga emak saya. Jadi orang kalau dia anak tunggal sendiri atau dia serumah dengan ibunya, itu memang lama. Kenapa? Karena dia berfikir, dia takut nanti dia tidak boleh membahagiakan orang tua, dia nak senangkan, dia nak buatkan rumah, dia nak belikan kereta. Saya dah banyak tengok macam itu. Jadi kalau boleh dapat dua-duanya, istri tetap dapat, orang tua tetap dapat sayang, sehingga kita tidak terlambat untuk memiliki keturunan. Kata Nabi SAW, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang kira-kira kalau dinikahi nanti banyak keturunannya. Al-wadud, dan dia penyayang. Inni mukatsirum bikumul umam, saya adalah orang yang bangga nanti ketika di akhirat. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ustaz Muaz diberikan Allah istri yang solihah, yang baik-baik, yang boleh menolong. Kata Nabi, harta yang paling berharga 3. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihatan tu'inu ala imanihi, istri yang menolong pada iman. Apalagi Ustaz Muaz, ustaznya belia, pemuda, dia mesti dapat istri yang boleh menolong dakwahnya. Saya baca, kalau berkumpul semua orang, siapa yang paling utama jadi imam? Sultan dalam mazhab Syafi'i. Kalau sultan tidak mahu jadi imam, diangkat imam ratib. Imam ratib yang diangkat oleh sultan. Kalau tak ada imam ratib, berkumpul kita semua, siapa yang paling layak untuk maju jadi imam? Orang yang paling banyak hafazannya. Kalau berkumpul kita semua hafazan 30, siapa yang paling layak jadi imam? Orang yang paling faham Al-Quran. Hafaz 30 dan faham Quran. Orang yang paling bersih bajunya. Bersih bajunya. Orang yang paling handsome orangnya. Handsome orangnya, bersih bajunya, hafaz dia. Sampai ada disebut situ, orang yang paling cantik istrinya. Lama saya baca kitab ni, kenapa hubungan imam dengan istri? Rupanya imam kalau istrinya cantik, hatinya lebih khusyuk. Sebab dia tidak menengok lagi istri orang lain.
sampai sehalus itu ulama fikih. Maka kita doakan Ustaz Muaz, dia dapat isteri yang hafizah, yang cantik, supaya dialah yang menjadi imam nanti insyaAllah. Amin. Dan bahayanya kalau kita lelaki ni mengaminkan, dikirim Allah malaikat, kata malaikat, amin walaka mithluh, engkau pun dapat juga macam yang dapat Ustaz Muaz, kata. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab.